ketemu lagi sama saya, Mams Lala. Kali ini saya akan sharing tentang perlukah atau pentingkah bayi untuk sikat gigi. Dan saya akan kasih tahu caranya supaya Mams semua tahu gimana nih caranya supaya anak kita atau bayi kita yang di bawah dari 2 tahun itu mau sikat gigi gitu. Jadi saya mau kasih tahu dulu Mams kalau saya backgroundnya dulu adalah sarjana keperawatan. Jadi saya nurse di salah satu rumah sakit internasional di daerah Tangerang gitu ya, daerah Karawaci. Sudah cukup lama juga bekerja di situ gitu. Jadi saya memang backgroundnya medis ya Mam. Jadi kalau misalkan Mam semua mau sharing tentang kesehatan untuk para bayinya juga boleh, atau kesehatan Mam sendiri pun boleh gitu. Kali ini saya mau sharing tentang perlukah bayi kita itu untuk sikat gigi. Jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu kalau misalkan di area mulut dari bayi kita gitu ya, dari anak kita sendiri itu sama sebenarnya seperti area mulut kita gitu. Jadi memang ketika si Mams kan umur 1 bulan atau 0 bulan gitu ya, sampai ke 6 bulan kan belum makan gitu, masih ASI nih gitu ya, atau masih susu formula nih. Dan memang betul banget, memang masih ASI, nggak seperti kita yang sudah makan ini dan itu segala macam berminyak dan berlemak gitu ya, yang bisa nempel di gigi. Sedangkan bayi kita umur 0 bulan sampai 6 bulan belum ada giginya gitu. Betul Mas, memang tidak terlihat oleh kita secara kasat mata kalau kuman dan bakterinya itu nempel sebenarnya di langit-langit dari area mulut anak kita, bayi kita gitu. Jadi memang pentingnya untuk dibersihkan area mulutnya. Dinamainnya biasanya oral hygiene gitu. Jadi seputaran mulut gitu ya, sekitaran mulut dari mulai gusinya, dari mulai lidahnya, dari mulai langit-langitnya, itu semuanya dibersihkan Mas. Saya kasih tahu tipsnya. Kalau untuk membersihkan area mulut atau bagian mulut daripada bayi yang umur 0 sampai ke 6 bulan, Mam semua bisa, atau sebelum tumbuh gigi ya, Mam semua bisa memakai kasa steril gitu ya, kasa steril yang jangan lupa dulu cuci tangan nih. Tangan kita benar-benar harus bersih. Cuci tangan dengan sabun gitu ya, sabun cuci tangan. Lalu tangan kita yang ujung jari itu dililitkan dengan kasa steril. Dan kasa steril itu yang sudah dicelupkan di air hangat gitu. Nah, kita bisa bersihin area mulutnya si bayi kita itu saat mandi pagi dan mandi sore gitu. Jadi benar-benar kita harus perhatikan setiap hari. Nggak ada giginya ini Mams, nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi itu salah gitu ya. Sebaiknya itu dibersihkan area mulutnya. Kenapa? Karena ASI kita itu kalau menumpuk lama juga di dalam area mulut itu bisa menimbulkan mulutnya si bayi kita ini bisa berjamur gitu. Biasanya disertai dengan tanda putih seperti ini gitu ya. Area mulutnya akan putih-putih gitu, jadi kelihatannya seperti sariawan gitu. Kalau sariawan otomatis pasti menurun dari kualitas minumnya gitu ya, lebih rewel, tidurnya juga nggak nyenyak gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati Mams, karena kalau udah mengobati nanti kasihan lagi kan babynya, daripada sakit mendingan dicegah dulu sebelumnya. Jadi saya bagi tipsnya untuk bayi yang 0 bulan gitu ya, yang baru lahir sampai ke belum ada giginya
itu Moms bisa praktekkan seperti yang tadi saya beritahukan. Nah, kalau sudah ada giginya Moms bisa pakai sikat gigi yang sesuai dengan umurnya. Jadi ada yang umur 6 bulan, ada yang umur 1 tahun, ada yang 1 tahun lebih gitu ya. Karena Excel sudah 1 tahun lebih, jadi saya sudah pakai yang ini, sudah ada bulunya. Nah, kalau yang di bawah dari 1 tahun itu biasanya cuman hanya bulu-bulu halus, lalu dia seperti seperti rangsangan untuk bayi kita bisa menggigit atau merasa ini tuh apa sih gitu ya. Nah, karena Excel sudah 1 tahun, jadi saya sudah sikat gigi Excel dari umur 0 bulan sampai umur 1 tahun sekarang, 1 tahun lebih gitu ya. Saya selalu sikat giginya Excel gitu, atau oral hygiene buat Excel. Setiap mandi, setelah mandi pagi dan setelah mandi sore. Jadi 2 kali sehari saya bersihkan mulutnya Excel. Jadi dari awal pun Excel sudah no jamur di bagian mulutnya gitu. Ya, nih Excel sikat gigi gitu. Jadi memang sekarang Excel sudah pakai yang ada bulu-bulunya seperti ini, bulu-bulu halusnya, dan pakai toothpaste atau pasta gigi yang memang pasta giginya natural ya. Ini nggak ada bisa dibilang tidak seperti punya kita yang memang dia natural ingredient gitu ya. Nggak ada fluoride-nya, no sugar, no artificial colors gitu. Bener-bener pure seperti ini dengan rasa banana gitu ya. Nih saya pilih yang rasa banana, jadi fluoride free, nggak ada busanya ya Moms gitu. Ini mereknya Jack and Jill kalau Moms bisa lihat. Tapi selain merek ini pun banyak ya Moms, jadi Moms mungkin bisa cari. Cuman yang saya mau tekankan di sini adalah bukan mereknya, dari pasta giginya ini bukan, no, tapi bagaimana pentingnya untuk merawat dari kebersihan mulut bayi kita, dimulai dari 0 bulan sampai ke dia dewasa gitu ya. Jadi dari kecil pun kita sudah ajarkan bahwa penting untuk menjaga kesehatan mulut dari diri kita sendiri gitu ya, diri bayi kita, supaya dia juga terlatih nanti sampai besar. Sebelum tidur itu saya juga selalu ajarkan Excel untuk sikat gigi supaya tidak ada kuman-kuman yang menempel di giginya, karena giginya sekarang udah sekitar 10, jadi sudah harus rutin ya sikat giginya. Jadi, kalau sebelumnya belum ada giginya, saya biasanya pakai itu tadi, pakai kasa steril yang saya lilitkan di jari saya, lalu saya bersihkan, atau saya pakai sikat gigi yang memang khusus untuk bayi. Itu ada, Moms mungkin bisa cari, nanti saya tunjukkan fotonya di sini. Moms bisa cari yang seperti itu dan saya kasih tahu namanya ya. Gitu. Jadi penting banget Moms gitu ya. Saya sebagai orang kesehatan, saya sangat mengedepankan untuk kebersihan, terutama kebersihan dari mulutnya, kebersihan daripada bajunya, daripada kulitnya, semuanya saya perhatikan. Karena bayi itu tidak sama seperti kita Moms gitu ya. Kalau kita mungkin lebih tahan gitu ya dibandingkan dengan bayi. Kalau bayi tidak, karena kalau misalkan nanti dia menumpuk lama itu bisa berjamur gitu. Karena kalau sudah berjamur kasihan kan gitu ya. Jadi penting atau tidaknya untuk sikat gigi bayi kita, saya tekankan penting. Dari awal 0 sampai belum tumbuh gigi tetap harus dibersihkan area mulutnya. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan Moms. Jadi untuk Moms semua mungkin yang sudah anak pertamanya sudah terlewat, gak apa-apa ya gitu, tapi sekarang tetap harus diajarin lagi nih. Nah,
nanti mungkin di anak kedua atau di anak ketiga bisa dicoba ya Mams tips yang saya berikan. Semoga sharing saya hari ini bisa membantu para Mams semua untuk tahu seputaran bayi dan seputaran kehidupan para Mams muda seperti saya, seperti kita ini. Oke. Dan ditunggu next video saya yang pastinya akan sekitar atau seputaran dari kehidupan para Mams dan para bayi yang akan saya bahas. See you. Oh iya Mams, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Boleh ya? Silahkan. See you Mams. Bye-bye.